Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal untuk menghadapi penilaian akhir semester materi matematika kelas 9. Disimak sampai selesai ya videonya. Soal yang pertama, nilai dari 3 pangkat 2M dikali 3 pangkat N dibagi 3 pangkat M ditambah N setara dengan. Di sini adalah bilangan-bilangan berpangkat dengan bilangan dasar yang sama yaitu 3. Maka jika dikali, pangkatnya menjadi ditambah. Jadi 3 pangkat 2M dikali 3 pangkat N bisa diubah menjadi 3 pangkat 2M ditambah N. Kemudian dilanjutkan karena dibagi dengan 3 pangkat M plus N, maka pangkatnya menjadi dikurang oleh M plus N. Sekarang, bilangan negatifnya kita kalikan dulu dengan yang di dalam kurung. Jadi 3 pangkat 2M ditambah N dikurang M dikurang N. Kita kumpulkan yang variabelnya sama, 2M dikurang M. Lalu di sini N ada yang plus, ada yang negatif, sehingga habis. Maka yang tersisa adalah 3 pangkat M. Nomor 2. Hitunglah nilai dari 4 pangkat 0 ditambah 4 pangkat setengah ditambah 4 pangkat negatif 2. Nah, jadi 4 pangkat 0 bernilai 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0 akan bernilai 1. Kemudian ditambah 4 pangkat setengah diubah menjadi akar 4. Sedangkan 4 pangkat negatif 2 bisa kita ubah menjadi 4 yang berpangkat positif, jadi 1 per 4 pangkat 2. Jadi nilainya adalah 1 ditambah akar 4 adalah 2, kemudian ditambah 1 per 16. 1 ditambah 2 adalah 3, kemudian ditempelkan saja pecahannya yaitu 1 per 16, maka nilainya adalah 3, 1 per 16. Soal nomor 3, hasil dari 8 dipangkatkan setengah, kemudian dikurung, dipangkatkan lagi dengan 4 per 3 adalah, nah 8-nya kita ubah dulu menjadi bilangan berpangkat. Ingat, 8 adalah 2 pangkat 3. Kemudian dikurung, dipangkatkan lagi, di sini dari soal adalah pangkat 1 per 2. Kemudian kita kurung lagi, artinya dipangkatkan lagi dengan 4 per 3. Nah, bilangan yang berpangkat kemudian dipangkatkan berulang, maka pangkatnya bisa disederhanakan dengan dikali. Jadi 2-nya tetap, kemudian pangkatnya menjadi 3 dikali 1 per 2 dikali 4 per 3. Nah, 3 bisa dibagi 3, hasilnya adalah 1, kemudian 4-nya bisa dibagi 2 atau dicoret dengan 2, hasilnya adalah 2. Jadi, 2-nya tinggal tersisa pangkat 2, maka nilai akhirnya adalah 4. Soal selanjutnya, nilai yang sama dengan buka kurung 2M pangkat 3, N pangkat negatif 1 tutup kurung pangkat 2 adalah, jadi di sini setiap bilangan maupun variabel yang ada di dalam kurung dipangkatkan 2. Jadi kita pangkatkan 2 masing-masing, 2 pangkat 2. M pangkat 3 dipangkatkan 2, maka pangkatnya jadi dikali sehingga M pangkat 6. N pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi dengan 2 menjadi N pangkat negatif 2. Sekarang kita tulis hasilnya. 2 pangkat 2 adalah 4, M pangkat 6-nya tetap M pangkat 6. Sedangkan N pangkat negatif 2 kita ubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per N pangkat 2. Maka hasilnya adalah 4M pangkat 6 per N pangkat 2. Nomor 5, hasil perkalian
2/3 dipangkatkan 3 dikali 3/4 dipangkatkan 2 sama dengan, nah jadi kita pangkatkan masing-masing bilangan yang ada di dalam kurung. 2/3 pangkat 3 artinya 2-nya dipangkatkan 3, kemudian 3 dipangkatkan 3. Dikali dengan 3/4 dipangkatkan 2 menjadi 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. Nah, kita tulis dulu nilainya masing-masing. 2 pangkat 3 adalah 8, 3 pangkat 3 adalah 27, kemudian dikali 3 pangkat 2 adalah 9 per 4 pangkat 2 adalah 16. Jadi kita bagi dulu masing-masing. Di sini 8 dengan 16 sama-sama bisa dibagi 8. Jadi 1 dan 2. Kemudian 9 dan 27 sama-sama bisa dibagi 9. Jadi 1 dan 3. Maka pembilangnya adalah 1 dikali 1, yaitu 1. Sedangkan penyebutnya adalah 3 dikali 2 adalah 6. Maka hasilnya adalah 1/6. Soal nomor 6, nilai dari akar 18 ditambah akar 50 dikurangi akar 32 sama dengan. Untuk menyelesaikan soal tersebut, masing-masing bilangan di dalam akar kita faktorkan. Dengan salah satu faktornya merupakan bilangan pangkat 2. Contohnya 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, akar 18 adalah akar dari kita faktorkan menjadi 9 dikali 2. Ditambah akar 50 adalah akar dari 25 dikali 2 dikurangi akar 32 adalah akar dari 16 dikali 2. Sekarang kita pisahkan masing-masing faktornya menjadi akar 9 dikali akar 2 ditambah akar 25 dikali akar 2 dikurangi akar 16 dikali akar 2. Nah, bilangan-bilangan yang bisa diakar menjadi bentuk bilangan bulat, kita akar saja. Jadi sama dengan akar dari 9 adalah 3 dikali akar 2. Ditambah akar 25 adalah 5, kemudian dikali akar 2. Dikurangi akar 16 adalah 4, dan dikali akar 2. Nah, di sini masing-masing bilangannya mempunyai bentuk akar yang sama, yaitu akar 2. Jadi bisa kita jumlahkan. 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 dikurangi 4 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Soal nomor 7, hasil penjabaran buka kurung 2 akar 3 dikurangi 3 akar 2 tutup kurung kuadrat adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, ingat bentuk aljabar dari A dikurang B dikuadratkan, maka nilainya sama dengan A kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Jadi di sini kita misalkan A-nya adalah 2 akar 3 dan B-nya adalah 3 akar 2. Karena dikuadratkan, maka hasilnya adalah 2 akar 3-nya dikuadratkan. Dikurangi 2 dikali 2 akar 3 dikali 3 akar 2. Yang terakhir ditambah dengan B-nya yaitu 3 akar 2 dikuadratkan. 2 akar 3 dikuadratkan menjadi 2 dikuadratkan adalah 4, akar 3 dikuadratkan adalah 3. Jadi 4 dikali 3. Dikurangi, di sini yang dikali adalah bilangan-bilangan yang di luar bilangan bentuk akar, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 jadi 12. Sedangkan yang di dalam akarnya adalah 3 dan 2, jadi akar 6. Jadi 12 akar 6. Ditambah 3 akar 2 dikuadratkan menjadi 3-nya dikuadratkan adalah 9, akar 2-nya dikuadratkan adalah 2, jadi 9 dikali 2. Jadi sama dengan 12 dikurangi 12 akar 6 ditambah 18. Jadi 12 sama 18-nya bisa dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah 30 dikurangi 12 akar 6. Kita lanjutkan soal nomor 8 dengan merasionalkan penyebut
Bentuk sederhana dari 7/3 ditambah akar 2 adalah, nah untuk menasionalkan penyebutnya, maka harus kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 3 ditambah akar 2. Sekawannya mempunyai bilangan-bilangan atau suku-suku yang sama, tetapi tandanya berlawanan. Yaitu di sini karena tandanya positif, maka sekawannya mempunyai tanda negatif atau dikurang. Jadi pembilang dikali 3 dikurang akar 2. Kemudian penyebutnya juga dikali dengan sekawannya yaitu 3 dikurang akar 2. Sekarang perhatikan cara perkaliannya. 7 dikalikan 3 dikurang akar 2, kita tuliskan saja dalam bentuk kurung. Kemudian untuk bentuk perkalian dari penyebutnya sesuai dengan sifat aljabar berikut, yaitu A plus B dikalikan dengan A dikurang B, hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadi penyebutnya adalah 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Nah, jadi pembilangnya tetap ya, 7 dikalikan 3 dikurangi akar 2. Penyebutnya, perhatikan, 3 pangkat 2 adalah 9, akar 2 dikuadratkan adalah 2. Sehingga kita dapatkan 7 dikali 3 dikurang akar 2 per 7. Nah, 7-nya bisa dicoret, 7 dibagi 7 adalah 1, sehingga hasil akhirnya adalah 3 dikurangi akar 2. Nomor 9, notasi ilmiah dari 0,00000458 adalah, jadi untuk notasi ilmiah terdapat bilangan desimal yang terdiri dari satu angka di depan koma. Perhatikan di sini ada 3 buah bilangan bukan 0 yaitu 4, 5, 8. Supaya ada satu angka di depan koma, maka komanya kita letakkan di antara 4 dan 5, jadi 4,58. Kemudian terdapat 5 angka di depan angka 4, artinya dibagi 10 pangkat 5. Perhatikan dalam jawaban, bilangan desimalnya mempunyai satu tempat angka desimal atau satu angka di belakang koma, maka 4,58 kita bulatkan. Karena 8 angkanya lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas sehingga menjadi 4,6. Kemudian 10 pangkat 5-nya kita pindahkan ke atas menjadi 10 pangkat negatif 5. Maka notasi ilmiahnya adalah 4,6 dikali 10 pangkat negatif 5. Nomor 10, persamaan 2x dikali x plus 3 sama dengan 5 dikali x dikurang 1 jika diubah ke bentuk umum persamaan kuadrat adalah, nah langkah pertama kita kalikan atau kita jabarkan terlebih dahulu. 2x dikali x adalah 2x kuadrat, ditambah 2x dikali 3 adalah 6x, sama dengan yang di ruas kanan, 5 dikali X adalah 5X, kemudian 5 dikali negatif 1 menjadi negatif 5 atau dikurang 5. Langkah selanjutnya, kita kumpulkan semua suku-sukunya atau bilangannya ke ruas kiri. Jadi yang pindah ke ruas kiri, tandanya berubah. 2X kuadrat ditambah 6X tetap, sedangkan 5X dikurang 5 pindah ke ruas kiri, tandanya berubah menjadi dikurang 5x ditambah 5, dan di ruas kanan tersisa 0. Perhatikan di sini 6x dan 5x mempunyai suku yang sama, maka jika digabung menjadi 6x dikurang 5x adalah x. Maka bentuk umum persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat ditambah x ditambah 5 sama dengan 0. Nomor 11, hasil pemfaktoran 2x kuadrat ditambah x dikurang 15 yang benar adalah, nah untuk memfaktorkan bentuk kuadrat yang koefisiennya adalah 2, maka kita tulis dulu masing-masing faktornya mempunyai suku pertamanya adalah 2x. Kemudian
Kalikan koefisien dari X kuadrat dengan konstantanya. 2 dikali negatif 15 adalah negatif 30. Maka kita tentukan dua bilangan yang jika dikalikan adalah negatif 30. Kemudian di sini karena konstanta dari X-nya adalah 1, maka kedua bilangan yang kita tentukan harus mempunyai jumlah 1. Jadi A dikali B adalah negatif 30 dan A ditambah B sama dengan 1. Bilangan yang jika dikalikan adalah negatif 30 dan dijumlahkan adalah 1, yaitu 6 dan negatif 5. 6 dikali negatif 5 adalah negatif 30, 6 ditambah negatif 5 adalah 1. Nah, sekarang kita taruh positif 6 dan negatif 5 ke masing-masing faktor. Perhatikan di faktor yang pertama di sini 2x ditambah 6 sama-sama bisa dibagi 2. Sedangkan faktor yang kedua 2x dikurang 5 dibiarkan ke bentuknya yang asal, maka hasil pemfaktorannya adalah 2x dibagi 2 yaitu x, 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian dikali 2x dikurang 5. Nomor 12, bentuk kuadrat sempurna dari x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan x plus 6 adalah untuk membuat bentuk kuadrat sempurna, maka kita tempatkan konstanta di ruas kanan, sedangkan suku-suku bervariabel di ruas kiri. Jadi 2 pindah ke ruas kanan dan x pindah ke ruas kiri. Jadi x kuadrat dikurang 3x dikurang x sama dengan 6 dikurang 2. Jadi hasilnya adalah x kuadrat dikurang 4x sama dengan 4. Langkah selanjutnya adalah ruas kiri dan ruas kanan kita jumlahkan dengan bilangan yang sama. Bilangan tersebut adalah setengah dari negatif 4. Kemudian dikuadratkan. Jadi negatif 2 dikuadratkan. Di ruas kiri dan di ruas kanan dijumlahkan dengan bilangan yang sama. Nah, sesuai dengan sifat aljabar A dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 2AB plus B kuadrat, maka dari X kuadrat dikurang 4X ditambah negatif 2 pangkat 2 bisa kita ubah ke bentuk kuadrat sempurnanya X dikurang 2 kuadrat. Kemudian konstanta yang di sebelah kanan adalah 4 ditambah negatif 2 dikuadratkan adalah 4. Maka bentuk kuadrat sempurnanya adalah buka kurung X dikurang 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 8. Soal nomor 13. Akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0 adalah, nah untuk menentukan akar persamaan kuadrat kita bisa gunakan cara pemfaktoran, kuadrat sempurna ataupun rumus ABC. Di sini kita gunakan cara pemfaktoran. Perhatikan koefisien dari x kuadratnya adalah 2. Maka kita buat dua buah faktornya dengan suku pertama masing-masing 2x. Kemudian perkalian dari 2 dengan negatif 3 adalah negatif 6. Kemudian di sini koefisien dari x-nya adalah 5. Maka kita harus menentukan dua buah bilangan yang jika dikalikan adalah negatif 6 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 5. Didapatkan bilangan tersebut adalah 6 dan negatif 1. Jadi 6 dikali negatif 1 sama dengan negatif 6 dan 6 ditambah negatif 1 sama dengan 5. Jadi kita tulis di sini plus 6 dan negatif 1 di masing-masing faktornya. Nah, perhatikan pada faktor yang pertama masing-masing sukunya bisa dibagi 2. Jadi 2x dibagi 2 adalah x, kemudian 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi faktornya sekarang adalah x plus 3 dikali 2x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, masing-masing faktornya bernilai 0. Jadi x plus 3 sama dengan 0 dan 2x dikurang 1 sama dengan 0.
Didapatkan di sini X yang pertama adalah negatif 3. Pada X yang kedua kita hitung dulu, 2X sama dengan 1. Maka nilai X-nya adalah 1/2. Sehingga kita dapatkan faktornya adalah 1/2 dan negatif 3. Soal nomor 14, salah satu akar persamaan negatif X kuadrat dikurangi 4X ditambah P sama dengan 0 adalah 3. Akar yang lain adalah, nah untuk menentukan akar yang lain, maka akar yang telah diketahui yaitu 3 kita substitusi ke persamaannya. Sehingga kita dapatkan nanti nilai dari P. Jadi negatif dikali 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 3 ditambah P sama dengan 0. Jadi negatif 9 dikurangi 12 ditambah P sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai P adalah 9 ditambah 12 yaitu 21. Jadi nilai P-nya yaitu 21 kita substitusi ke persamaan yang awal. Jadi negatif X kuadrat dikurang 4X ditambah 21 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan akar yang lain, maka kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, untuk lebih mudah memfaktorkannya, di sini kan X kuadratnya mempunyai koefisien negatif 1. Nah, supaya lebih mudah kita kalikan negatif 1 semuanya, atau diganti tandanya. Jadi, persamaannya menjadi X kuadrat ditambah 4X dikurang 21 sama dengan 0. Jadi, kita tentukan dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya adalah negatif 21 dan jika dijumlahkan adalah 4. Bilangan tersebut adalah 7 dan negatif 3. Maka pemfaktorannya adalah X plus 7 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Maka masing-masing faktornya bernilai 0. X plus 7 sama dengan 0 dan X dikurang 3 sama dengan 0. Maka X-nya kita dapatkan negatif 7 dan 3. Nah, 3 tadi sudah ada di dalam soal, maka akar yang lainnya adalah negatif 7. Soal nomor 15, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1/2 dan negatif 5 adalah, nah untuk menentukan persamaan kuadrat yang telah diketahui akar-akarnya, kita gunakan rumus berikut di mana X1 dan X2 adalah akar-akar persamaannya. Jadi X1-nya adalah 1/2, X2-nya adalah negatif 5. Jadi kita tentukan terlebih dahulu jumlah dari X1 dan X2, yaitu 1/2 ditambah negatif 5. Hasilnya adalah negatif 9/2. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan 1/2 dikali negatif 5, hasilnya adalah negatif 5/2. Nah, setelah didapatkan X1 plus X2 dan X1 dikali X2, maka kita substitusi ke rumus persamaan kuadrat. Jadi X kuadrat dikurang negatif 9/2 kali X, ditambah negatif 5/2, kemudian sama dengan 0. Nah, negatif dikali negatif adalah positif atau ditambah, kemudian positif dikali negatif adalah negatif atau dikurang. Jadi persamaannya X kuadrat ditambah 9/2X dikurang 5/2 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini koefisien dari X-nya adalah 9/2 dan konstantanya adalah 5/2. Jadi dalam bentuk pecahan. Supaya tidak dalam bentuk pecahan lagi kita kalikan 2. Masing-masing dikalikan 2, X kuadratnya menjadi 2X kuadrat, kemudian ditambah 9X dikurang 5 sama dengan 0.